Pergantian malam tahun baru berlangsung semarak di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Ribuan warga memadati kawasan tersebut sambil menikmati panggung hiburan yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kawasan Monas juga diramaikan warga di malam pergantian tahun baru. Untuk memeriahkan malam perayaan, berbagai hiburan visual disiapkan di kawasan Monas, air mancur menari dan juga video mapping. Empati kepada korban bencana, malam pergantian tahun baru di Jakarta dilaksanakan dengan sederhana, tanpa pesta kembang api yang meriah seperti tahun lalu. Pemirsa, pertunjukan drone memukau menghiasi langit Jakarta di pergantian tahun 2026. Ratusan unit drone diterbangkan secara serentak membentuk berbagai pola dan visual atraktif di kawasan Bundaran HI Jakarta. Visual memukau memanjakan mata para pengunjung di momen malam pergantian tahun menuju 2026. Pertunjukan drone menjadi rangkaian yang disajikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain hiburan musik, seni, dan juga budaya. Nasional pertama kami di bulan Mei, doakan semuanya lancar teman-teman ya. Amin. Oke, karena ini adalah malam yang sangat membahagiakan dan luar biasa. Boleh nggak saya minta kalian? Sementara itu, meski sempat diguyur hujan, pertunjukan drone di kawasan Pantai Lagun Ancol tetap berlangsung. 1000 drone diterbangkan ke atas langit, lengkap dengan cahaya LED dan membentuk berbagai pola. Atraksi ini pun sontak membuat kagum para pengunjung. Untuk saudara-saudara kita di Sumatera, semoga selalu diberi kekuatan, perlindungan, dan harapan yang lebih baik ke depannya. This is Ancol Beach Light Symphony. Pemirsa, perayaan malam pergantian tahun begitu semarak di sejumlah daerah seperti di Kota Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Warga memadati sejumlah lokasi wisata menyaksikan pesta kembang api. Ribuan warga dan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan wisata Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung untuk merayakan malam pergantian tahun. Masyarakat sengaja datang ke kawasan ini untuk melihat langsung pesta kembang api yang mewarnai langit Kota Bandung. Warga berharap perekonomian negara lebih baik tahun 2026. Sementara akibat penumpukan wisatawan dan kendaraan di kawasan ini, arus lalu lintas sempat macet total. Keadaan sekarang ini crowded atau kayak gimana sih Bu untuk tahun baru? Biasa, rame banget, seru banget sih. Nah, apapun Bu harapannya? Ya, mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik lagi. Keramaian warga menyambut tahun baru 2026 juga terjadi di ikon kota, Jalan Tunjungan, Surabaya. Warga dan wisatawan dari luar kota senang melihat kembang api yang dibawa sendiri oleh masyarakat di sekitar kawasan ini. Antrean kendaraan pun membadati jalan hanya untuk menyaksikan kembang api.
dengan tahun baru di Surabaya ini? Harapannya tahun baru 2026 ini apa ke depannya? Semoga lebih baik, banyak hal baik yang datang, lancarkan semua urusan lah. Malam tahun baru kali ini, Pemkot Surabaya tidak menggelar acara khusus dan pesta kembang api untuk masyarakat. Namun demikian, semarak tahun baru 2026 ini tetap penuh harapan untuk lebih baik. Dari Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang tinggi dan angin kencang melanda kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter. Cuaca buruk yang membuat tinggi gelombang laut melanda Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Cuaca buruk melanda wilayah pantai, hingga membuat pengunjung tidak bisa bermain air di pantai lantaran khawatir terseret ombak. Ketinggian gelombang yang mencapai 2,5 meter membuat pihak penjaga pantai meminta pengunjung untuk waspada saat di bibir pantai dan dianjurkan tidak berenang. Ya, baru pertama ini saya kesini. Tapi rame-rame kesini? Ya, rame-rame. Bu, ini melihat kondisi Pantai Carita sekarang gimana nih Bu? Ya, lagi cuacanya sedang tidak baik lah, sedang buruk. Buruk ya? Ya, Ini tadi gelombangnya tinggi banget. gelombangnya tinggi juga ya? Iya. Tapi tadi Bu sempat berenang nggak tadi Bu? Enggak sempat berenang. Apa karena takut? Takut. Nah, tapi dengan demikian, petugas balawisa yang sudah kita siapkan di masing-masing destinasi pariwisata telah mampu memitigasi semua resiko dan kedaruratan yang mungkin akan terjadi. Saat ini Pantai Carita kerap dilanda angin kencang dan gelombang tinggi. Fenomena ini sering terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun, di mana musim hujan sedang menuju puncaknya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan wisatawan memadati sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang, Bandung Barat. Salah satunya Lembang Park and Zoo yang menjadi favorit wisatawan. Lembang Park and Zoo yang berada di Jalan Kolonel Masturi, Bandung Barat ramai dikunjungi ribuan wisatawan. Pengunjung menikmati berbagai wahana, mulai dari memberi makan hewan langka, hingga berkeliling di area kampung satwa menggunakan truk warawiri ala militer untuk merasakan melihat hewan buas dari dekat dengan aman. Pada libur panjang ini, terasa istimewa dengan kehadiran 2 anak harimau Golden Tabby yang baru berusia 1 bulan. Selain itu, koleksi terbaru yang hadir diantaranya 4 ekor lemur ekor cincin dewasa yang juga primata khas dari Pulau Madagaskar, Afrika. Takut nggak? Hah? Nggak. Terus ngasih makan apa aja nih? Makan kuaci. Seru nggak? Seru. Dari mana ada asalnya? Korea. Kesini sama siapa aja? Kalau untuk wisatawan kita mungkin sudah hampir di angka yang cukup tinggi ya dibanding sebelumnya, meskipun baru naik kita 2 hari yang lalu. Pengunjung diperkirakan akan terus bertambah hingga minggu mendatang, yang menjadi hari terakhir masa libur Nataru. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Musim libur tahun baru, kota kartun Ibarbo Park di Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Wisatawan menikmati puluhan wahana bertema dunia kartun. Berlibur ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke destinasi wisata menarik dan viral di media sosial bernama Ibarbo Park. Berlokasi di Jalan Raya Magelang kilometer 14 Sleman, taman wisata keluarga dengan konsep kota kartun dan wahana permainan edukatif ini selalu ramai pengunjung. Di Ibarbo Park, pengunjung bisa menikmati 23 wahana dengan spot foto menarik dan instagramable yang tersebar hampir di setiap sudut, membuat pengalaman liburan lebih terasa menyenangkan. Wisatawan juga bisa berkeliling naik kereta yang ditarik dinosaurus maupun kendaraan mini sembari menikmati keindahan deretan rumah kartun dengan beragam karakter. Pada pergantian tahun baru tercatat lebih dari 3.500 wisatawan memadati Ibarbo Park. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, hingga dari luar Jawa. Ini banget ya, bikin menarik banget, banyak wahananya.
anak-anak jadi puas, main yang terusan, bisa seluruh wahana bisa ikut bermain. Jadi kayak di Disney juga ya, kayak Disneyland juga ya, Disneylandnya mini Disneyland Indonesia yang affordable. Cafe kartun kita ini unik banget karena ini konsepnya seperti di kota kartun ya. Jadi ini banyak sekali figur-figur dan banyak sekali warna yang bisa teman-teman jadikan sebagai tempat untuk jepret-jepret foto maupun konten. Dan selain itu teman-teman bisa duduk-duduk santai di depan dari kota kartun ini atau kafe kartun ini sambil menyaksikan berbagai macam wahana yang ada di sekitar sini, seperti itu. Diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Ibarbo Park akan mengalami puncaknya pada akhir masa liburan sekolah di awal tahun 2026 dengan perkiraan sebanyak 4.000 lebih pengunjung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Joko, iNews melaporkan. Ribuan warga Purwakarta, Jawa Barat antusias menyambut pergantian tahun baru dengan menonton air mancur menari di Taman Sri Baduga. Warga rela berdesakan untuk menonton pertunjukan. Ribuan wisatawan berdesakan di gerbang masuk Taman Air Mancur Menari Sri Baduga, Purwakarta, Jawa Barat. Warga rela berhimpitan demi menyaksikan pertunjukan air mancur menari pada momen pergantian tahun. Ribuan warga yang datang dari berbagai kota mengaku senang menyambut tahun baru bisa menyaksikan pertunjukan air mancur yang indah. Pemda Purwakarta memberikan 7.000 tiket gratis bagi masyarakat untuk menikmati keindahan ikon Purwakarta tersebut. Sementara itu, Kabid Pariwisata Purwakarta menjelaskan pergantian tahun baru kali ini dilakukan secara sederhana tanpa adanya pesta kembang api karena dalam kondisi berkabung atas bencana yang menimpa Sumatera. Kita merayakannya sederhana karena kita masih berkabung saudara-saudara kita dari Sumatera, tapi tetap kita menghibur warga masyarakat Purwakarta dengan menghadirkan pertunjukan air mancur Sri Baduga. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertunjukan air mancur Sri Baduga ini diharapkan dapat menjadi penutup tahun yang berkesan sekaligus memperkuat ikon wisata unggulan di Kabupaten Purwakarta. Dari Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kebahagiaan menyelimuti pasangan suami istri asal Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di awal tahun baru 2026. Mereka dianugerahi seorang bayi mungil yang lahir tepat di 1 Januari 2026 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Momen bahagia dirasakan pasangan suami istri asal Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di awal tahun 2026. Bagaimana tidak, beberapa detik setelah tahun berganti, mereka dianugerahi seorang bayi berjenis kelamin perempuan tepat pada tanggal 1 Januari pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Sang buah hati lahir dengan sehat dengan berat 2.925 gram dan panjang 48 cm. Kebahagiaan pasutri ini semakin terasa karena bayi mungil ini hadir bertepatan dengan hari ulang tahun mereka yang pertama. Masya Allah, berkah-berkah ya. Oke. Di tahun 2026 ini. Nyangka nggak sih sama lahiran di pas momen pergantian kayak gini? Nggak nyangka. Nggak nyangka. Iya. Masya Allah, spesial banget. Oke. Informasinya ini kado anniversary ya? Ya? Anniversary pernikahan kita yang 1 tahun. Oh, ini tuh putri pertama. Putri pertama. Pihak rumah sakit mengungkapkan, pasien ibu melahirkan datang sejak sore. Ketika waktu memasuki pukul 11 malam, pasien mulai menunjukkan fase persalinan hingga akhirnya melahirkan secara normal dengan lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Mengisi libur anak sekolah sekaligus libur tahun baru, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan semakin ramai pengunjung. Ruang terbuka hijau seluas 147 hektar ini menjadi pilihan warga berwisata, khususnya bersama keluarga.
Selama libur tahun baru, jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Ribuan warga terlihat memadati area kebun binatang, baik di area pintu masuk maupun di dalam kawasan wisata. Sejak awal libur sekolah, jumlah pengunjung tercatat tembus hampir 300.000 orang dan diprediksi puncak kunjungan terjadi hari ini. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa, sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau di Jakarta. Selain menambah jam buka lebih pagi, pihak Ragunan juga hadirkan atraksi satwa edukatif, koleksi tawa baru untuk menambah daya tarik wisata keluarga. Libur tahun baru, sejumlah tempat wisata di Jakarta ramai pengunjung. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendry Aprila yang ada di Dunia Fantasi Ancol, Jakarta Utara, dan juga Ismalia di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Hendry terlebih dahulu. Hendry, wahana apa yang menjadi favorit pengunjung di libur tahun baru ini di Dufan? Ya, untuk di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Dunia Fantasi ataupun di Dufan, tepatnya di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini sangat menyenangkan sekali, atau momen yang sangat tepat sekali untuk mengisi hari pertama di tahun 2026, terutama ini juga di momen libur. Kita sedikit jalan-jalan ya Reza ya, di belakang kami saat ini menjadi salah satu spot ikonik di Dufan. Biasanya masyarakat datang setelah berlibur, kemudian juga menikmati berbagai wahana, bersuah foto ataupun mengabadikan momen di spot ini. Tidak hanya itu, di belakangnya juga bisa langsung menikmati wahana yang tadi juga kami sempat coba. Bahkan ini sangat menyenangkan sekali, yang tidak hanya dicoba oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak pun bisa menikmati wahana tersebut. Dan tidak hanya itu Reza dan juga pemirsa, kalau memang tadi kami juga sempat berbincang kepada salah satu pengunjung ataupun beberapa pengunjung, mereka sengaja datang jauh-jauh ke Dufan untuk mengisi momen libur tahun baru di tahun 2026 ini, untuk mengisi bersama dengan keluarga dan juga teman-temannya. Dan tidak hanya itu Reza dan juga pemirsa, tentunya juga di Dufan ini harganya cukup ekonomis, sehingga masyarakat yang juga kami sempat tanya tadi, ada yang sengaja sebelumnya tahun baru dulu di Dufan, di Ancol maksud kami, kemudian melanjutkan di esok harinya untuk berlibur ataupun berjalan-jalan ke Dufan. Tentu tidak hanya di salah satu spot wahana saja, namun juga ada berbagai macam wahana yang dapat dinikmati oleh para pengunjung untuk bisa merasakan berbagai sensasi, dari mulai sensasi yang biasa saja, bahkan juga tadi kami lihat ada yang cukup menantang sekali ya, sehingga mereka ataupun para pengunjung sempat teriak-teriak. Namun sepertinya setelah bekerja ini, saya juga mau coba wahana-wahana yang menyeramkan ataupun menguji mental saya ini, karena sambil berlibur kita bisa sambil jalan-jalan. Sementara Reza, saya kembalikan ke Anda ke studio. Baik, terima kasih Endil, dan berikutnya kita ke Ismalia. Ismalia, hingga saat ini jumlah pengunjung yang datang ke Ragunan apakah terus bertambah? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Kami mengawali di tahun 2026 ini dengan berwisata melihat banyak binatang-binatang di Taman Wisata Marga Satwa Ragunan, Reza. Dan di Ragunan ini, di tahun ini ada yang baru nih, karena mereka memiliki hewan baru. Ini bisa dibilang hadiah tahun 2026. Ini merupakan Watushi. Jadi Watushi ini merupakan sapi asal Afrika, Reza. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya kalau misalnya Reza dan pemirsa ini mau ngelihat sapi Afrika. Kita coba akan tanya-tanya kepada salah satu pengunjung. Mungkin mereka sedang melihat Watushi. Ini bisa dilihat Reza. Ini mereka sangat antusias sekali karena ini memang hewan baru, hadiah tahun baru. Jadi mereka juga dari Watushi ini mereka masih malu-malu, mereka masih berada di kandang seperti itu, dan juga mereka sepertinya baru saja beristirahat. Dan hewan Watushi ini mereka mempunyai ciri khas yakni mempunyai tanduk yang besar, namun tidak hanya hiasan di tanduk yang besar ini. Jadi mereka juga tanduk yang besar ini merupakan pertahanan untuk mereka dan juga pengatur suhu tubuh mereka. Coba kita akan tanya-tanya kepada salah satu pengunjung. Halo, selamat siang Kak. Siang. Iya, dari mana nih Pak? Dari Cirebon. Oh, dari Cirebon, jauh-jauh. Oke, ini memang sengaja ke Ragunan atau seperti apa Pak? Ya, sengaja liburan. Oh, liburan. Oke, tadi adanya baru lihat apa aja hewannya? Apa ya? Berusaha ya. Banyak ya, seneng ya deh ya? Seneng gak ya?
Oke, seru ya. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya tadi baru saja kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengunjung. Memang di sini libur Natal dan Tahun Baru dan juga libur anak sekolah. Jadi memang banyak orang tua yang datang ke sini bersama anaknya. Selain bisa untuk berwisata, mereka juga mengedukasi karena mereka bisa melihat banyak satwa-satwa di sini. Ada banyak harimau, satwa dari Indonesia seperti orang hutan dan juga mungkin satwa seperti ini watusi. Jadi satwa asal Afrika. Jadi mereka banyak sekali mengedukasi selain mereka bisa berwisata. Selain itu juga di Ragunan ini selain bisa melihat hewan karena memang di sini situasinya sangat teduh, Reza. Di sini juga para keluarga yang mau menghabiskan liburan ini bisa sambil bertamasya di sini. Sekian kembali ke Anda Reza. Baik, terima kasih Ismalia melaporkan dari Ragunan, Jakarta Selatan, dan sebelumnya ada Henry Aprila dari Dufan Ancol, Jakarta Utara. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang, selamat bertugas kembali.